Wah Bima, kamu hebat sekali, membuat mereka babak belur. Bukan, si Bima ini kok jago banget. Mama, Bang Mazi Gigi gimana ini? Berani cari masalah sama aku, tidak lihat diri sendiri seberapa hebat? Masih ada yang mau? Bima, kan, kamu jago berkelahi gak ada gunanya, di dunia ini harus punya kekuatan dan latar belakang. Di sini dekat dengan kantor polisi, sebentar lagi polisi datang. Kamu melukai banyak orang, nanti polisi tangkap kamu dan masukkan penjara, aku akan bunuh kamu di penjara, tak ada yang tahu. Sudah selesai? Kalau sudah, lanjutkan kena pukul. Berhenti! Bang, di sini ada orang berbuat kekerasan di jalan, sombong sekali, sombong banget. Bukan begitu. Diam! Kamu melukai banyak orang, ikuti kami ke kantor untuk diadili, kalau berani melawan, kami akan eksekusi di tempat. Berhenti. Kalau tidak berhenti, kami tangkap gadis ini untuk jadi kambing hitammu. Ah, jangan. Tersangka melawan, bunuh di tempat. Berhenti. Aku lihat siapa berani sentuh mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Nona Zhaoye, kenapa Anda datang ke sini? Nona Bulan. Kakak, kalau kamu datang selangkah lebih lambat, aku pasti sudah ditangkap mereka. Ah, wanita itu adalah Nona Bulan dari keluarga Kusuma. Celaka, celaka, celaka. Kamu buta, berani-beraninya mengacungkan pisau pada Nona Bulan, mau apa kamu? Nona, pemuda ini, dia berniat jahat pada Nona Bulan. Kami juga menyelamatkannya. Kamu bohong. Jelas kamu, dan si muka jerawat itu, yang berniat jahat padaku, Bima melindungiku. Nona, kenapa Anda suruh orang pukul saya? Mengadu domba. Orang, pukul mereka. Berhenti, berhenti. Gimana? Keluargaku hebat kan? Hebat. Kamu pasti kakak Bulan, Zhaoyi, kan? Terima kasih sudah membantu. Celaka, celaka. Nona Zhaoyi, kenapa Anda membela pemuda ini? Wah, kawan, aku salah, tolong aku tidak akan berani lagi. Tuan Bima, bagaimana menurut Anda? Terserah Nona Zhaoyi saja, jangan lupa orang ini juga. Salah. Bawa orang-orang ini pergi. Biar tidak mengotori mata Tuan Bima. Salah juga dibawa. Tuan Bima, kamu telah menyelamatkan adikku. Apa saja permintaanmu, silahkan katakan. Aku tidak punya permintaan, karena urusan di sini sudah selesai, aku akan kembali berjualan. Hei, kakak, Tunggu sebentar, Tuan Bima. Bisakah kamu menjual daging dan gandummu padaku? Boleh saja, jual ke siapa juga sama. Ini uang 10 tael. Cukup untuk membeli semua barangmu. Ambillah. Kenapa? Tidak cukup. kakak. Gandumnya 1 kati 1 tael. Dagingnya 5 tael per kati. Mahal. Tapi karena kamu sudah menyelamatkan adikku, jadi sepadan dengan harga itu. Ini uang 200 tael, cukup kan? Cukup. Dengan begitu kita berdua tidak berutang budi. Hei, tunggu. Jangan serakah. Bukan maksudku seperti itu. Uang ini agak banyak, bagaimana kalau kita buat surat perjanjian? Cap jempol. Aku takut kamu ingkar. Baik. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Ada urusan lain? Tidak ada apa-apa. Aku pergi sekarang. Zhaoyi. Zhaoyi. Li Huaizi, bagaimana kau datang? Zhaoyi, hari ini Kisi. Aku sudah siapkan jamuan di restoran. Li Huaizi, aku sudah punya kekasih, jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh tambalan. Gembel bau. Apa kau bercanda? Perkenalkan, ini suamiku, Bima. Ternyata aku dijadikan tameng. Urusan yang membuat orang tersinggung, aku tidak mau. Bukan, aku bukan.
Jangan bicara, bantu aku. Aku tidak bisa sembarangan menyinggung orang. Kau, Nona, kau tidak ingin dia tahu aku bukan kekasih idamanmu, kan? Gu Zhaoyi, dengan orang macam ini, apa kurangnya aku dibanding dia? Kau pilih dia, bukan aku. Kau bicara seperti itu, aku tidak suka dengar. Ini, kakak cadangan, Kau panggil aku apa? kau cadangan Nona Gu. Memangnya kenapa kalau ku panggil kakak cadangan? Cih, Gu Zhaoyi, menurutku, dengan seleramu, pasti tidak akan suka tipe seperti ini. Cowok ganteng yang bajunya compang-camping. Karena bajuku compang-camping, jadi kau tidak percaya aku adalah kekasih Nona Gu. Karena pakaianku compang-camping jadi mereka tidak percaya aku ini kekasih Nona Zhaoyi. Cih, Percayakan, mau lihat yang lebih seru? cukup, aku kasih kamu 30 TL uang. Tinggalkan, Zhaoyi. Tuan Li ini wanita kesukaanku. Harus tambah uang. 50 TL, Kami saling mencintai dengan tulus. 100 TL. Aku hanya mau menikahinya 200 TL. Deal. Li Huaizi, kamu tidak diterima di sini, keluarlah. Gu Zhaoyi, aku tidak akan menyerah. Wah, ternyata setia juga. Kamu juga pergi. Aku. Ini bukan cara memperlakukan kekasih hati, kan? Lepaskan aku. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Hei, Li Huaizi belum pergi jauh. Kalau aku bilang yang sebenarnya padanya, kamu tebak bagaimana reaksinya? Mau apa kamu? Bagaimanapun kita akan berpisah. Beri salam perpisahan pada kekasih idamanmu, tidak berlebihan, kan? Gitu aja? Mau apa lagi? Ini baru cara yang benar aku dan adikmu, Bulan, setiap kali seperti ini. Pergi. Bima, aku akan membuatmu menderita. Mbak Sari, kau ini ngapain? Pulang ke rumah orang tuaku. Lagi baik-baik aja. Kenapa pulang ke rumah orang tua? Aku sudah paham, kakimu sudah sembuh. Kalau aku tetap di sini, hanya akan menyusahkanmu. Beberapa kejadian ini, semua kau yang cari jalan keluar, aku tidak bisa menerimanya. Mbak Sari, aku tidak mengizinkanmu pergi. Jono sudah lumpuh. Bang Tora juga sudah kuberi pelajaran. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut diganggu lagi. Abana manis. Kalau tidak ada Bang Tora, akan ada Bang Tora lain. Aku seorang janda, pasti akan ada yang mengincar. Lebih baik aku pergi saja. Mbak Sari, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita sekarang punya gandum. Nanti aku akan buat penggilingan. Nanti bilang sama Mbak Gu, mereka pasti akan membelinya. Buat apa kau bilang semua ini? Mbak Sari, rumah ini kau tidak boleh pergi. Nanti kalau kita punya uang, tidak ada yang berani ganggu kita. Tidak perlu pergi. Mbak Sari, jangan pergi. Rumah ini tidak bisa tanpamu. Mbak Sari, aku belikan kain baru, buat beberapa baju baru untuk dipakai. Mbak Sari juga akan buatkan untukmu. Baik, terima kasih Mbak Sari. Bima, capai ya, minum dulu. Mbak Sari, kau capai istirahat saja. Mbak Sari, tenang saja, aku pasti akan berusaha sungguh-sungguh ke depannya. Mbak Sari percaya padamu. Itu dia. Dia adalah putriku, bawa dia. Itu dia adalah putriku, bawa pergi. Lepaskan aku. Ibu, kalian ini mau apa? Ada apa, Kak? Kami akan membawamu menikah, upacara pernikahan, malam pertama. Apa yang kau omongkan? Aku sudah menikah, sekarang aku istri dari keluarga Baskoro. Persetan keluarga Baskoro. Kau belum resmi menikah sudah menjanda di sini. Menjanda di sini. Sama sekali tidak perlu terus tinggal di rumah ini, terus tinggal. Cepat ikut kami pulang, cari orang baik untuk dinikahi. Anak manis, kali ini ibu mencarikanmu keluarga yang baik. Yaitu 50 jin beras. Asal kau setuju menikah ke sana, adikmu bisa menikah. Sebaiknya kau segera ikut kami pulang, ke sana. Bukankah lebih baik daripada menjanda di keluarga Baskoro ini? Aku tidak mau. Kau tidak bisa menolak. Kak, di mana berasnya? Kami sudah menerimanya.
Tukang daging Wu, menunggu istri. Hari ini kau harus pergi, suka tidak suka harus pergi. Apa katamu? Tukang daging Wu? Dia adalah preman terkenal di desa kita. Belum lagi jelek, setiap hari berkeliaran di rumah bordil, kena penyakit di mana-mana. Kalian, Tidak peduli sakit atau tidak, jelek atau tidak, asal dia mau memberi kita beras, bisa membuatku menikah. Hei, itulah kakak ipar yang baik. Sejujurnya, anak manis, kami sudah menerima beras dari tukang daging Wu dan memberikannya kepada calon iparmu. hari ini kau harus menikah. Tukang daging Wu memang orangnya tidak begitu baik, tapi dia tahu bagaimana menyayangi orang. Dia juga memberi kita beras. Asal kau setuju menikah ke sana, keluarga kita semua akan bahagia. Aku tidak mau. Aku tidak mau meskipun mati. Kau nggak punya pilihan. Cepat tangkap anak durhaka ini, bawa ke upacara pernikahan. Ini urusan keluarga kami. Apakah kau, si Bima Gembel, berhak bicara? Wah, kakinya sudah sembuh? Kalau dia berani menghalangi, patahkan kakinya. Patahkan kakinya. Aduh, dasar anak nakal. Saya ibunya Sari. Kau berani main tangan? Aduh. Cepat, dia bunuh orang. Dia bunuh anakku. Kalian berani teriak sekali lagi? Aku benar-benar akan bunuh. Dulu Mbak Sari menikah ke keluarga Baskoro. Kakakku memberikan beras dan mahar, dia adalah bagian dari keluarga Baskoro. Kalian lebih mementingkan laki-laki, kalian sendiri ingin menjual anak perempuan. Untuk menikahkan anak laki-laki. Buat sendiri anak lagi, jangan main-main dengan anggota keluarga Baskoro. Dasar anak nakal. Sari anakku. Pernikahannya aku yang putuskan. Pernikahannya sendiri. Dia yang putuskan sendiri. Mbak Sari, katakan sendiri. Kau tinggal di keluarga Baskoro, atau pulang ke keluarga Chen? Aku sudah menikah ke keluarga Baskoro. Mati pun aku anggota keluarga Baskoro. Dasar perempuan rugi, kakak kau. Aduh, Kau berani teriak sekali lagi, yang aku patahkan kaki anakmu? Hei, si ganteng. Bu, jangan bicara lagi. Dia benar-benar gila. Pergi. Kapan-kapan berani datang lagi, ku buat kalian merangkak. Nak, anakku. Kami sudah terima. Beras dari tukang daging Wu sudah diberikan untuk istri adikmu. Kalau hari ini dia tidak bisa bertemu kamu, tidak jadi menikah, kau juga tahu dia orang macam apa. Dia kejam dan bengis. Dia akan mencari kita. Kau tidak bisa membiarkan kami mati. Kalian sendiri yang cari masalah, urus sendiri, kalau benar-benar tidak bisa, kirim dirimu sendiri jadi istri. Mbak Sari, tenanglah. Kalau mereka berani datang lagi, aku tidak akan memaafkan mereka. Aku tidak khawatir soal itu. Aku khawatir tukang daging Wu akan menyakiti ibuku dan mereka. Kenapa kamu khawatir tentang dia? Itu semua akibat perbuatan mereka sendiri. Bagaimanapun dia ibuku. Mereka sudah 2 kali menjualmu, saat memaksamu menikah dengan tukang daging Wu, mereka tidak pernah menganggapmu sebagai anak. Mbak Sari, keluarga seperti itu tidak perlu kamu pertahankan. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mbak Sari, jika kamu masih menganggapku keluarga, tetaplah tinggal di keluarga Baskoro dengan baik. Mulai sekarang kamu adalah anggota keluarga Baskoro, putuskan hubungan dengan keluarga Chen itu. Bima, mulai sekarang Mbah hanya punya kamu sebagai keluarga. Setelah jurus keabadian sempurna, aku bisa menggunakan warisan ilmu pengobatan. Latihlah dengan baik beberapa hari ini, agar luka-luka Mbak bisa sembuh semua. Mbak Sari, tenanglah. Aku pernah belajar ilmu pengobatan, besok aku akan ke gunung mengambil beberapa herba untuk membuat obat. Tidak hanya menghilangkan bekas luka, juga bisa memutihkan dan melancarkan sirkulasi. Setelah jadi, aku akan mengoleskannya padamu. Kedepannya, bekas luka dan memar tidak perlu khawatir. Bima, kamu memang orang yang berbakat. Jurus keabadian yang sudah sempurna memang hebat. Sekarang aku mendapat warisan tabib sakti. Pemahamanku tentang tanaman obat sudah menjadi yang terbaik di dunia. Terdeteksi item yang bisa ditukar. Tanaman obat. Setiap satuan bisa ditukar dengan 10 poin. Apakah ingin ditukarkan? Tukarkan setengah dari setiap jenis, sisanya masih kusimpan untuk dipakai. Penukaran berhasil. Tuan rumah mendapat 400 poin. Bima, tunggu aku, Bima. Qin Hui. Kau,
selama 3 tahun kakiku pincang, tidak pernah mengejekku, dan beberapa kali membantu aku dan Mbak Sari. Jika aku sudah mampu, aku akan membantu beberapa kali. Bima, dari mana kau dapatkan begitu banyak obat-obatan? Jangan banyak tanya. Ikut aku ke gunung cari obat-obatan, ini penting. Setelah obat-obatan ditukar dengan bahan makanan, aku kasih kamu 30%. Benarkah? Benar-benar aku dapat 30% bahan makanan? Tentu saja. Aku tidak akan merugikan saudaraku sendiri. Bagus sekali. Bulan. Nona Bulan kenapa datang lagi ke desa Heishan? Apa? Kangen sama kalajengking yang menyengatmu? Kamu. Bajingan, kau ini mulut kotor. Hei, Nona Bulan, kau masih dendam soal kejadian kemarin? Kau masih bicara lagi? Kali ini aku datang untuk memberimu barang bagus. Barang bagus? Kamu jangan-jangan kamu mau menyerahkan dirimu padaku? Bima, uang. Apa itu barang bagus? Uang. Kakakku bilang, gandum di rumahmu adalah panen baru, dan sangat mengenyangkan. Sekali makan, sehari tidak lapar. Menyuruhku dengan harga 1,2 liang per jin untuk bernegosiasi denganmu. 1,2 liang uang? Kau serius? 1 kati 2 tael uang. Kamu serius? Aku nggak pernah bohong. Ayo, kita pulang dulu, ngobrol. Tunggu aku, Kak Bima. Beneran 1 kati gandum 2 tael? Ah, buat apa aku bohong? Oh iya, kamu bilang kalajengking itu nggak berbisa. Tapi kenapa aku masih merasa gatal begini? Coba lihat. Bukan nggak pernah lihat. Bima, Baik, nggak bakal ku bilang. soal itu, kamu harus pendam dalam-dalam. Nggak masalah, aku baru nemuin salep penghilang bekas luka. Mau coba? Salep penghilang bekas luka. Aku mau. Tunggu aku di dalam sana. Sistem. Katanya salep penghilang bekas luka, sebenarnya mempercepat pertumbuhan, cairan nutrisi tambahan. Jelan? Bima, kamu yakin ini obat? Tentu saja. Kalau bukan, apa lagi? Kakimu sudah sembuh? Beneran? Beneran sembuh? Dan malah jadi lebih halus. Ajaib banget. Resep ini ternyata bikin kulit halus. Wah, ini efeknya luar biasa. Coba rasain. Apa makin halus? Ayo bicara serius. Soal gandum yang kamu bicarakan itu apakah valid? Aku tidak pernah membual. Aku mau tanya, obatmu itu bisa dioleskan ke wajah. Bisa, ke seluruh tubuh. Cuma Apa? kalau dioleskan ke wajah, baru bereaksi setelah 10 menit. Dan salep ini, lengket dan panas. Tidak sedap dipandang. Apa masalahnya? Kami para cewek demi cantik, pasti tahan apapun. Ayo, coba dulu padaku. Selesai. Benar-benar jadi halus. Ajaib sekali. Coba sentuh. Mbak Sari. Mbak Sari, sentuh wajahku. Halus dan lembut, kan? Seperti telur, bagaimana caranya?
Seperti telur, bagaimana caranya? Tentu saja keluarga Baskoromu efek dari resep rahasia. Mbak Sari. Tenang, nanti malam aku kasih yang lebih baik yang alami. Baik, Ini aku ambil, berapapun punya, ambilkan semuanya, uang bukan masalah. Selama aku punya stok, semuanya aku kasih ke kamu. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Akhir-akhir ini aku ingin bangun sebuah kincir, tapi ingin bekerja sama dengan keluargamu. Kamu bayar dulu, uang 500? Tidak masalah. Sekarang aku akan memberitahu kakakku untuk menyiapkan uang. Nih pakai ini untuk menghubungi jauh lebih baik daripada pakai kurir, tapi kamu keluarga kaya raya kok tidak punya merpati? Sekarang musim paceklik merpati ini di langit dalam 2 hari pasti ada yang menangkap dan memakannya. 2 hari lalu, merpatiku dimakan. Kalau begitu pakai punyaku saja, yang ini tidak akan ditangkap. Lagi pula kedepannya bisnis, kita tidak bisa terus-terusan pakai kurir, sangat merepotkan. Aku tunggu merpatimu jadi merpati panggang. Pasti tidak. Merpati ini sudah diasuh dengan jurus keabadian, sangat cerdas. Baiklah, aku pergi dulu. Kalau ada keperluan, kirim merpati. Bima, aku khawatir tidak bisa membantu. Tidak apa-apa Mbak Sari, tidak perlu membantu. Anak itu, Qin Hui, aku harus memberinya pekerjaan juga, supaya dia bisa makan kenyang. Mbak Sari, masih ada waktu setengah sore ini, aku akan suruh Qin Hui urusan lalu pergi ke gunung, ambil bibit obat dan tanam di halaman untuk jaga-jaga. Baik. Aku merasakannya. Ada aura jurus keabadian di dekat sini. Orang yang dicari Tuan Cheng ada di sini. Aku merasakannya. Ada aura jurus keabadian di dekat sini. Orang yang dicari Tuan Cheng ada di sini. Geledah dengan teliti, Begitu ditemukan. bunuh tanpa ampun. Jurus keabadian, itu kan aku, tidak kusangka, jurus keabadian, keluargaku, Baskoro. Ternyata di baliknya ada bahaya sebesar itu. Atasan memberi perintah setelah target ditemukan. Lebih baik salah tangkap daripada lepas. Sepertinya ada desa di sini. Mungkin target bersembunyi di sana. Bantai desa. Lebih baik membunuh salah daripada membiarkan lolos. Tidak, aku tidak bisa membuat seluruh desa celaka karenaku. Siapa? Aura jurus keabadian? Bunuh. Hei, jangan gegabah, aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Apa itu jurus keabadian? Kita ada masalah, duduk dan bicara baik-baik, tidak ada yang perlu dibicarakan. Makna keberadaan kami adalah membunuh penerus jurus keabadian. Jurus keabadian yang hebat, ditambah ilmu bela diri tingkat tinggi ternyata begitu kuat. Kedua orang ini dengan mudah memiliki kekuatan untuk membantai seluruh desa, tapi aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Terdeteksi barang yang dapat ditukar giok liontin. Setiap giok ditukar dengan 1000 poin. Apakah ingin ditukar? Ini adalah token dari kediaman pangeran. Kenapa pangeran ini ingin membunuhku? Tidak. Pangeran ingin membunuh orang yang memiliki jurus keabadian. Tampaknya jurus keabadian ini tidak bisa sembarangan digunakan lagi ke depannya sistem. Tukarkan token. Penukaran berhasil, tuan rumah mendapatkan 2000 poin. Mayat. Cuaca sialan ini sistem. Mengurus 2 mayat ini. Aku capek banget, mending pulang dulu. Apa yang Mbak Sari masak buatku? Tuan Liu. Tuan Liu, silakan sini, kita hampir sampai. Tora kamu yang bilang padaku, tanahmu ini yang paling cocok di desa.
buat bercocok tanam. Makanya aku pertimbangkan untuk kamu bekerja di bawahku kalau kamu membohongiku. Tuan Liu, tenang saja, keluarga Liu kaya raya, masa aku berani main curang sama Tuan? Lebih baik begitu. Bima, Liu Lian ini, 3 tahun lalu karena aku mendekati Zhang Ruomei kakiku dipatahkan, tak menyangka bisa bertemu lagi di sini. aku sungguh tak menyangka kakimu masih bisa sembuh. Aku juga tak menyangka masih bisa di sini bertemu teman lamamu ini. Jangan terlalu serius begitu. Aku cuma setelah kakimu lumpuh, menunjukkan sedikit kekayaan merebut Ruomei kan. Sisa orang lain juga kau ambil. Hal seperti itu bisa dibanggakan? Cukup, aku bukan ambil sisanmu. Aku yang merebut wanitamu. Hei Liu. Kelas. Sudah cukup bicara? Belum cukup Bima. Aku penasaran banget. Bagaimana kaki orang cacat sepertimu bisa sembuh? Setahun ini kamu hidup dari apa? Ngemis? Tuan Liu, kamu salah. Bima ini hidup dari modal wajah, makan dari Mbak Sari. Mbak Sari. Mbaknya adalah wanita cantik terkenal di desa kami. Baru menikah, belum sempat malam, pertama suaminya mati, menjanda beberapa tahun. Entah adik ipar dan kakak ipar itu. Menarik. Aku harus lihat cari mati. Kamu? Berani-beraninya, kau main tangan. Aku juga bisa main kaki. Tuan Liu, Bima, kau celaka? Aku bilang Tuan Liu adalah utusan kerajaan yang membagikan beras bantuan bencana. Kau pukul dia, keluargamu tak akan punya makanan. Bima, Macan ompong aku pukul kau juga. Bima kau. Aba-aba tidak bisa bicara sampai besok. Berani-beraninya kau hina Mbak Sari di depanku lagi lain kali. Ku buat kau tak bisa bicara seumur hidup. Jangan kelihatan lagi di depanku kalau tidak, kedua kakimu juga tak akan selamat. Pergi. Bima, Kau pukul orang, kau harus bayar, kau pantas dipukul. kau tak mampu pukul aku. Hei, Liu, bertahun-tahun berlalu kau masih cuma bisa ngomong besar. Ngomong besar, benar. Aku memang ngomong besar. Aku bilang, Bima, ku dengar. Kau berencana membangun penggilingan. Kau bercanda. Di masa bencana ini, kau tak punya beras pun, mau makan tepung terigu. Bahkan, jika kau bisa menanamnya, aku pasti buat kau tak bisa makan. Ulangi sekali lagi. Ki, aku bilang penggilinganmu pasti tidak jadi. Bahkan raja pun tidak bisa. Aku yang bilang, Sombong sekali. Sombong sekali. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Liu? Kenapa hari ini begini kocar-kacir? apa? Kau datang untuk menertawakanku? Aku tidak sesenang itu. Aku datang untuk urusan bisnis. Keluarga Liu bisa membeli gandum dan tanah di desa Hejia. Masa keluarga Kusuma tidak boleh? Apa? Kau mau merebut wilayah keluarga Liu? Aku ingin bersaing secara adil. Keluarga Liu memberi terlalu sedikit uang. Kami bersedia membayar 2 kali lipat. Mereka mau menjual tanah kepada siapa? Ya, kepada siapapun yang mereka mau. Ketemu lagi. Bukannya kau bilang tidak mau bertemu aku lagi? Aku demi keluarga. Lagi pula kita sudah sepakat akan membeli gandum darimu. Baiklah, ikut aku. Mau kemana kau? Bima, mau melawanku? Kita lihat saja nanti. Aduh, sakit. Bima, kata-katanya pasokan jangka panjang dan besar. Kau gunakan ladang gandum kumal di luar itu mau menipuku? Sejujurnya, ini adalah ransum militer. Jika terjadi sesuatu, kau tidak bisa menanggung tanggung jawab. Nona Bulan, ini salahku. Aku yang tidak mengurusnya dengan baik. Tidak ada hubungannya dengan Bima. Mbak Sari, kau masuk dulu, aku bisa mengatasinya. Bima, Aduh, percayalah padaku, masuklah. Nona Bulan, jangan khawatir. Karena aku sudah menandatangani kontrak, saat jatuh tempo, aku pasti akan menyerahkan gandum dengan kedua tangan. Hanya ladang gandum kumal di luar itu, kau berharap bisa menanam gandum, bahkan bulan depan, 1/10 dari pasokan tidak akan tercapai. Apa yang kau gunakan untuk pasokan jangka panjang? Nona Bulan, bagaimana kalau begini? Kita bertaruh. Jika aku tidak bisa memasok tepat waktu, aku terserah padamu.
jika aku bisa membuktikan diriku, bisa memasok secara normal, Bagaimana? Nona Bulan, jadilah pembantuku selama sehari, 12 jam patuh dan mendengarkan, yang selalu di sampingku. Kau. Karena tadi kau galak pada Mbak Sari, aku akan memberimu sedikit pelajaran. Baik, aku setuju. Jika kau tidak bisa memasok, aku akan membuatmu tahu konsekuensi melawan keluarga Kusuma. Sepakat. Sekarang buktikan padaku keyakinanmu itu. Baik. Sistem. Air tumbuh pemula. Ditukar dengan 100 poin, mampu mempercepat pertumbuhan tanaman 10 kali lipat dan juga melembabkan kulit kau saja. Tukar. Nih ini modal kepercayaan diriku. Bima bohong banget. Kurang pengetahuan ini racikan rahasiaku sendiri. Air tumbuh, melembabkan kulit manusia. Untuk rumput ini, mempercepat pertumbuhan, nenek moyangku itu. Tabib istana, tak hanya mengobati orang, tapi juga tanaman. Kau tidak bohong? Kalau kau tidak percaya coba saja sendiri. Shumei pergi bawakan ini siramkan ke rumput sembarangan lihat hasilnya. Baik. Nona. Manjur 2 menit setelah disiram rumput ini tumbuh 2 kali lipat Tuan Bima. Benar-benar tabib dewa. Tuan Bima, tadi kau bilang air ini bisa melembabkan kulit. Iya. Coba saja. Tutup mata. Angkat kepala. Sudah selesai. Wajahmu jadi lebih halus dan lembut, dibandingkan resep tabib sebelumnya jauh lebih efektif. Benarkah? Kalau kamu tidak percaya, di sana ada cermin perunggu, lihat sendiri nanti tahu. Tidak usah, aku percaya penilaianmu. Bima air ini bisa menyembuhkan noda lahir. Bisa, tapi noda lahir ini bawaan. Saat mengoleskannya, perlu dipadukan dengan teknik khususku. Harus. Kamu yang mengoleskannya? Kenapa? Orang yang ingin menghilangkan noda lahir adalah kamu. Di mana noda lahirmu? Kaki Nona Gu sangat cantik. Tuan Bima, noda lahir ini sudah mengganggu putri kami selama 20 tahun. Jika Anda punya cara, tolong bantu kami. Aku sih nggak masalah, cuma aku khawatir Nona Gu menganggap aku mengambil keuntungan. Pasti harus kamu yang datang? Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Lagi pula aku nggak rugi apa-apa. Nona. Tuan Qin, kalau begitu, merepotkanmu. Jika kamu bisa menyembuhkannya, aku pasti akan memberi imbalan besar. Teknik khas tidak boleh ditiru. Kamu keluar dulu. Baik. Sudah? Angkat kakimu ke sini. Singkapkan roknya. Kalau tidak, aku nggak bisa mengoleskannya. Kamu ngapain? Tutup mata. Pembantumu sudah keluar. Siapa yang menyuruh pasien seperti kamu apakah akan mencuri ilmu saat kesempatan? Kamu baik, tutup aja. Aku peringatkan kamu, jangan berpikir macam-macam. Tenang saja. Seorang dokter punya hati yang baik, aku pasti nggak akan berbuat sembarangan.
Aku akan mulai. Tahan sebentar. Selesai. Sudah. Sudah, beneran sudah. Nona Kusuma, nah, sekarang, percayakan sama kemampuanku. Percaya, percaya. Tuan Qin, obatmu. Dijual? Kau mau beli? Tidak bisa. Kau terlambat. Aku sudah berjanji dengan orang lain. Pasokan eksklusif. Aku tambah uang. Bukan masalah uang. Nona Kusuma, aku orangnya paling pegang teguh perjanjian. Sepakat. Udah nggak peduli kontrak lagi, jadi nggak jadi kerja sama dengan mitramu? Nggak apa-apa, aku akan siapkan yang lain untuknya, barang bagus lainnya, Siapa mitramu? adikmu, Bulan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau tahu, aku nggak akan pasang harga setinggi itu. Minta langsung padanya. Kau sendiri nggak tanya dulu. Jangan salahkan aku kalau kau ketipu. Berhenti, Nona Kusuma, apa kau lupa melonggarkan janji padaku, jika aku bisa membuktikan bahwa aku bisa memasok tepat waktu, kau harus jadi pembantu 24 jam yang nurut semua perintahku. Kau, Nona besar yang terhormat, pasti tidak ingkar janji, kan? Kenceng dikit. Kenceng lagi. Iya, lanjut, jangan berhenti. Haus. Nona Gu, tolong ambilin air minum. Tuan Bima, silakan minum. Baru kayak gini. Bima, air pertumbuhan itu, gimana caranya kamu buat? Mau tahu? Gampang, aku bisa kasih tahu. Tapi, Tapi apa? resep aja nggak cukup, harus pakai cara racikan, khas aku sendiri. Bima, gimana kalau kamu kasih harga? Cara racikannya juga aku beli. Maaf, nggak dijual. Kamu pikir aku nggak mampu beli? Ini keahlian istimewaku. Nggak mungkin dijual. Gini, aku nggak bicara soal uang, asal kamu jual cara racikannya. Setiap tahun aku kasih bagi hasil. Kira-kira, setiap tahun minimal 5.000 tael. 5.000 tael. Gimana? Cukup serius, kan? Sekarang bisa kasih cara racikannya? Nggak bisa. Tetap nggak bisa dijual. Kamu, Nona Gu, sikapmu ini gimana? Baru kayak gini, malam ini aku kurang bantal guling. Kamu aja, Bima, jangan keterlaluan. Nona Gu. Kalah ya terima. Kamu harus jadi pembantuku, yang nurut selama 12 jam. Itu janjimu sendiri. Kalau nggak bisa, buat apa janji dari awal? Atau jangan-jangan Nona Gu, orang yang suka ingkar janji? Baik, gendong ya gendong, aku Guzawi, nggak mau dibilang nggak sportif. Dengar, Nona Kusuma, lebih baik kamu akui saja kalau kamu tidak mau kalah, kamu menggulung selimut seperti ini, mau apa? Bukankah kamu bilang kamu kekurangan bantal peluk? Selimutku hangat dan nyaman jika kamu peluk. Nona Kusuma, selimut ini mana bisa sehangat kamu? Mana bisa senyaman kamu? Cepat, atau singkirkan selimut, atau larilah bersama pembantumu malam ini juga. Bersikap ragu-ragu seperti ini tidak ada artinya. Taruhan yang sudah disepakati, aku tidak akan lari. Sudah janji, hanya boleh jadi bantal peluk, tidak boleh melakukan hal lain. Tenang saja. Kamu adalah putri sulung keluarga Kusuma, yang tidak bisa diganggu. Aku tidak berani macam-macam. Kamu menyebalkan. Nona, kamu tidak apa-apa? Nona Kusuma,
Ada apa denganmu? Bima, dasar binatang. Apa yang kamu lakukan pada Nona? Apa yang kau lakukan pada Nona? Makanan boleh sembarangan, tapi ucapan jangan sembarangan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak apa-apa, Bima tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, Nona, kenapa kau pincang-pincang? Semua gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab. Keras dan membuatku tidak nyaman semalaman, sampai memar di sini. Jadi jalanku jadi tidak nyaman. Masih muda, wajar saja. Sudah, jangan banyak bicara. Ikut aku, siapkan kontrak ramuan. Aku tunggu di luar. Bima, Nona Gu itu. Mbak Sari, jangan salah paham. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku percaya padamu. Tapi kau bikin Nona Gu memar. Iya, Mbak Sari lalai. Kau masih muda. Tentu energimu meluap-luap. Sepertinya Mbak Sari sudah waktunya mencarikanmu seorang wanita. Mbak Sari, Menurutku, Nona Bulan itu bagus. Dia juga sedikit tertarik padamu. Lain kali, Mbak Sari akan tanyakan perasaannya. Mbak Sari, aku tidak mau. Aku punya Mbak Sari sudah cukup. Kau ngomong apa sih? Aku ini kakak iparmu. Aku tidak peduli. Kau belum pernah bertemu dengan kakakku sudah tiada, kau bukan kakak iparku. Kau ngomong apa? Gila? Belum bangun, ya? Aku sangat sadar. Selama 3 tahun aku cacat ini, berkat kau yang merawatku, wanita mana yang sebaik dirimu, Mbak Sari? Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Nona Gu masih menunggumu di luar. Cepatlah keluar. Kenapa? Dipukul? Bukannya mau ke kota, bagaimana caranya? Ya, jalan kakilah. Tempat kecil begini, delman saja tidak bisa masuk. Menyebalkan sekali. Bilang tempat kecil ya jangan datang sini. Bima, kemarin kau hebat sekali. Kenapa sekarang malah tidak bisa mengejar Mbak Sari? Mau kakak ajari beberapa trik? Cara mendekati wanita. Kau dengar? Suaramu terlalu keras. Kau tidak merasa aku mengincar kakak iparku sendiri itu keterlaluan? Tadi kau sendiri bilang Mbak Sari dan kakakmu tidak ada hubungan. Artinya dia cuma terima uang lamaran belum resmi menikah. Lagi pula, di sini saling suka sama-sama lajang. Pacaran kenapa? Apalagi Mbak Sari merawatmu yang cacat hampir 3 tahun. Dia wanita terbaik di dunia. Kau memang pintar menilai. Mau ku bantu? Bilangin kata-kata bagus ke Mbak Sari, wanita bujuk wanita paling ampuh. Syaratnya, Asal kau berikan resep ramuan racikanmu, demi cinta, sangat berharga. sudahlah urusanku sendiri aku urus sendiri. Bima, ini kesempatan langka. Ayo cepat ke kota. Oh iya, janjinya 12 jam sebagai pembantu kurang 2 jam lagi Nona Bulan, jangan lupa ya. Aku tidak lupa. Bukannya tinggal 2 jam lagi? Aku lakukan saja. Kalau begitu cepat ke sini tuntun Tuan Bima. Aku sendiri. Dasar laki-laki picik, lihat nanti aku balas. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan menyiapkan kontrak. Tuan Liu, Nona Zhang, tunggu sebentar di dalam. Aku akan memanggil Nona besar. Baik. Bima, kenapa kamu di sini? Liu Lian, Zhang Ruomei. Bima, kakimu sudah sembuh? Orang kampung lagi beruntung. Entah bagaimana kakinya sembuh. Kenapa teman masa kecilmu tidak mau memberi selamat? Untuk apa aku memberinya selamat? Meskipun kakinya sembuh, tidak sehebat kakimu, Lian. Kamu bicara yang mana? Bima, jangan salahkan aku dulu memilih Lian daripada kamu. Lagi pula, dibandingkan kamu dengan Lian, kamu tidak ada gunanya sama sekali. Ruomei, kenapa kamu begitu sopan padanya? Dia tidak berguna. Kalian berdua keterlaluan, ya? Kenapa tidak main sandiwara saja? Marah. Ruomei, teman kecilmu marah. Dia tidak pantas marah padamu. Zhang Ruomei, sudah cukup. Belum, aku muak melihatmu. Ruomei, jangan kejam begitu. Dia dulu baik padamu. Dia membawa seluruh hartanya untuk melamar kamu. Uangnya tidak berarti apa-apa. Bahkan sehelai rambutmu, Lian, tidak sebanding. Dia berani ingin menikahiku, mimpi. Dasar pengecut. Orang kampung tak berguna dan tak punya uang. Mau menikahiku? Coba lihat dirimu sendiri. Apakah kamu pantas? Jangan salah, dia sekarang benar-benar punya istri. Iparnya.
Benar, ku dengar setelah dia pulang kampung, dia dengan iparnya yang janda tidak jelas hubungannya. Aku tahu iparnya, katanya badannya. Liu Lian. Liu Lian. Masa kamu mau pukul aku? Ini kota, ini wilayah keluarga Liu. Kamu pikir ini masih kampungmu yang miskin? Berani kamu macam-macam di sini? Aku bilang, aku buat kamu menyesal. Kamu berani di depanku nyebut Mbak Sari? Meskipun ini rumahmu, aku tidak akan memaafkanmu. Omonganmu besar. Sepertinya dia dan Mbak Sarinya memang ada sesuatu, hubungan yang tidak jelas. Lian, kamu selalu menyebut janda desa yang suaminya meninggal. Ngapain? Apa kamu selain aku masih punya pikiran padanya? Biar kamu bilang, aku benar-benar pada janda cantik Mbak Sari. Agak tertarik. Kamu benar mau pukul aku? Kamu pikir dengan mendekati Gu Zhaoyi, kamu bisa seenaknya di depanku? Bima mendekati Nona Gu. Itu hanya Gu Zhaoyi yang ingin merebut wilayah keluarga kami, menggunakannya sebagai umpan. Orang kampung ini sungguh mengira dirinya menemukan pelindung. Aku bilang, dia yang besar di lembah gunung hanya pantas dengan wanita desa. Masa pantas? Ruomei, Kamu berani pukul aku? Mulut kotor, aku gantikan orang tuamu mendidikmu. Bima, tidak kira di kota kamu masih berani sombong, berani pukul wanitaku? Hari ini aku buat kamu tidak bisa keluar pintu ini. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Liu Lian, untuk apa kau datang? Nanti akan kuurus denganmu, Nona Gu. Hari ini aku datang bukan untuk bertengkar denganmu. Aku diperintahkan oleh ayahku untuk menawar bisnis denganmu. Bisnis denganku? Ya? Aku ingat Tuan Liu. Di desa Heishan sangat sombong. Sekarang bagaimana bisa menawar bisnis denganku? Soal desa Heishan itu semua salah paham. Dalam bisnis, tidak ada musuh. Biarlah hal itu berlalu. Soal berlalu atau tidak, nanti dulu. Katakan saja, hari ini datang untuk apa? Ayahku mendengar bahwa Nona Gu sangat tertarik dengan bisnis gandum di desa Heishan. Jadi, ia mengutusku khusus untuk membicarakan hal itu denganmu. Tuan Bima bukan orang asing. Tidak perlu pergi menjauh. Lian, jangan biarkan dia pergi. Nanti balaskan dendamku. Ayahku bersedia. Kedua keluarga besar, keluarga Liu dan keluarga Gu, bersama-sama mengelola bisnis di desa Heishan. Kelola bersama? Keluarga Liu begitu murah hati. Uang kita cari bersama. Aku ingat keluarga Liu. Akhir-akhir ini mengalami kekurangan gandum. Liu Dechang ingin menggunakan tanah desa Heishan untuk menutup kekurangan itu. Karena Nona Gu sudah tahu. Tentu kau mengerti bahwa kami sungguh-sungguh ingin bekerja sama. Keluarga Gu mengeluarkan 5.000 tael perak setiap tahun. Bisa mengambil dari keluarga Liu 30% gandum dari desa Heishan. Kita katik, ini dia. Aku bahkan sudah memanggil penghubung antara kedua keluarga kita. Penghubung antara kita. Halo, Nona Gu. Liu Lian, kau anggap keluarga Gu ini bodoh. Nona Gu, kata-katamu itu. Perempuan yang suka mempermainkan, serakah dan tidak setia. Pantas bekerja sama dengan keluarga Gu? Apa maksudmu? Apa aku salah? Tadi di luar, aku mendengarnya dengan jelas. Itu semua kau katakan sendiri. Bagaimana? Berani mengatakannya di depan Bima. Tapi takut ketahuan? Kau. Ruomei, tenang. Nona Gu, tunggu sebentar. Ayo pergi. Tidak kusangka dulu kamu punya pengalaman cinta kayak gitu. Hidup di dunia pasti ketemu beberapa orang brengsek. Gimana? Tadi, aku bantu kamu melampiaskan? Enak? Kamu memang sebaik itu? Aku memang tidak suka keluarga Liu nggak mau kerja sama-sama mereka. Sekarang aku punya air pertumbuhan ajaib milikmu sama sekali nggak perlu kerja sama dengan keluarga Liu. Kalau begitu kita tanda tangan kontrak sekarang. Nggak usah buru-buru. Tunggu aku selesaikan Liu Lian dulu. Baru aku balas dendam untukmu. Orangku nggak bisa sembarangan orang bully. Ayo. Liu Lian, kamu tadi membiarkan mereka terus menghinaku. Ruomei, jangan marah dulu. Kamu juga tahu beberapa waktu lalu, aku terlalu bersenang-senang, merugikan keluarga sejumlah uang. Ayahku ingin sekali tidak punya anak sepertiku. Apa hubungannya denganku? Kalau ayahku benar-benar kecewa padaku, kamu kan nggak akan punya kemewahan lagi, Ruomei. Sekarang ini kesempatan terbaik kita. Ayahku bilang, kalau aku berhasil deal bisnis ini, dia akan membuatku menjadi manajer utama toko ini, Ruomei. Demi hari baik kita, nanti kamu bersabar dulu.
Tapi Gu Zhaoyi itu terlalu keterlaluan, dia cuma terlahir di keluarga kaya, kalau aku jadi putri keluarga Kusuma juga enggak akan kalah darinya. Orang lebih penting dari situasi Ruo Mei. Sabar dulu ya, setelah berhasil. Aku akan memberimu sebuah tusuk konde emas. 2. Setelah berhasil, apa aja bisa. Sabar ya, ayo. Maaf Nonagu, maaf, menunggu lama. Tidak apa-apa, saya punya banyak waktu. Bagaimana? Sudah sepakat bagaimana cara membujuk saya? Sebagai pengumuman awal, jika masih mencari wanita seperti ini untuk bekerja sama dengan saya, maka lebih baik jangan dibahas. Saya pikir Nonagu salah paham. Ruo Mei bukan wanita yang kau pikirkan. Mencintai kemewahan dan meninggalkan begitu saja, itu semua dia sendiri yang mengatakannya. Memang dia yang mengatakannya. Tapi kenyataannya adalah Bima ini masih diam-diam bersama wanita lain di luar. Tidak jelas. Itulah sebabnya Ruo Mei pergi. Dia tadi tidak mengatakan seperti itu. Dia tadi hanya marah dan kesal. Tidak bisa mengontrol kata-katanya. Hanya untuk membuat orang ini marah. Benar, benar. Aku adalah wanita yang menjaga diri. Tadi semuanya karena Bima. Dia juga memukulku. Aku tidak peduli benar atau salah. Keluarga Kusuma sudah memiliki pasokan makanan. Keluarga Liu ingin bekerja sama, harus bersaing dulu dengan saya soal kekuatan. Lihat siapa yang bisa memuaskan saya. Nonagu, maksudmu bukan orang ini kan? Hahaha. Dia hanyalah pengungsi. Berapa banyak makanan yang dia punya? Cocok bekerja sama dengan kalian. Benar, Nonagu. Dia hanyalah cacat yang baru sembuh kakinya. Bahkan untuk makan pun harus bergantung pada Mbak Sarinya. Banyak makanan untuk membantu keluarga Kusuma. Bima mengandalkan ilmu pengobatan warisan leluhurnya, mengembangkan resep tanaman baru, dapat mempercepat pertumbuhan makanan, meningkatkan kualitas makanan. Sendirian, dia cukup untuk memasok keluarga Kusuma seluruh kebutuhan makanan. Sekarang dia layak bekerja sama dengan keluarga Liu, kan? Apa? Tuan Liu ingin bekerja sama dengan keluarga Kusuma, kamu terlambat selangkah. Kamu. Tidak mungkin. Dia itu pengecut. Orang kampung, mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Pasti tidak mungkin. Bima adalah orang keluarga Kusuma, tidak boleh kalian menghina di sini. Di sini tidak menerima kalian. Keluar. Gu Zhaoyi. Hebat juga kamu. Ternyata dari awal kamu tidak mau bekerja sama denganku. Hanya untuk membantu Bima. Si Bima ini melampiaskan amarah. Kamu benar. Baiklah, kamu memang kejam Gu Zhaoyi. Kita lihat saja nanti Bima. Aku sungguh tidak menyangka. Dasar sampah ternyata masih bisa bangkit juga. Tuan Liu, kamu kehilangan kendali. Jangan sok suci di depanku. Aku belum selesai denganmu. Desa Heishan adalah wilayah keluarga Liu. Bukankah kamu ingin menjual beras ke Gu Zhaoyi? Itu juga tergantung apakah bisa ditanam. Oh ya, kamu masih ingat Tora, urusan mengganggu Mbak Sarimu. Itu aku yang atur. Aku suruh dia mengganggu Mbak Sarimu. Biar Mbak Sarimu di desa Heishan tidak bisa menegakkan kepala. Kulihat, apakah dia masih berani campur tangan dasar si pincang. Berani mengganggu Mbak Sariku, kamu cari mati. Tidak, itu urusan dulu. Aku bilang padamu, sekarang bukan hanya Mbak Sarimu yang akan kuganggu. Bukannya kamu mau bangun rencana penggilingan. Semuanya akan kuhancurkan untukmu. Aku bilang, hal yang kubuat tidak berhasil, kamu tidak akan bisa melakukannya. Berani menyebut Mbak Sariku lagi? Jangan gegabah. Ini di kota, ada pemerintah yang mengawasi. Memukul orang jadi masalah besar. Memukul orang? Jika mereka berani mengganggu Mbak Sariku lagi, Aku tidak hanya memukul. tapi juga membunuh, siapa yang berani membuat onar di wilayahku? Siapa yang berani berbuat onar di wilayahku? Tuan Li. Lian, ini adalah pengusaha nomor 1 di Jiangzhou, putra dari keluarga Li Huaiji. salam, Tuan Li. Siapa yang berani berbuat onar di wilayahku, Tuan Li? Orang ini berani berbuat onar di wilayah Tuan. Pasti tidak boleh memaafkannya. Bertemu lagi berani di wilayah keluarga Li, berbuat onar. Kamu tahu apa akibatnya? Ada yang mulutnya kotor, saya ajari dia. Kenapa? Kamu mau membela mereka? Kamu? Tuan Li lihat, orang ini sombong sekali, jangan lepaskan dia. Ruo Mei. Tuan Li, Anda. Saya mengurus belum giliran kalian yang memutuskan. Tuan Li, kami.
Tadi kalian yang mengganggu saudaraku ini kan? Saudara, dia, Bima Tuan Li, ada kesalahpahaman. Berlutut minta maaf. Tuan Li, aku tidak mau mengulangi lagi. Sekarang berlutut, segera minta maaf pada saudaraku. Kalau tidak, meskipun ayahmu, Liu Dechang datang juga, tidak bisa melindungimu pergi dengan selamat. Ya maaf. Apa yang kamu lakukan ini? Puas? Kalau tidak puas, biar mereka minta maaf lebih sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Membantumu. Urusan kita bicarakan nanti. Hari ini bicarakan urusan mereka dulu. Artu. Baik. Desa itu di sebelah timur. Suruh mereka menghadap ke timur, bersujud 10 kali, minta maaf pada Mbak Sariku, lalu pergi. Apa katamu? Kalian semua dengar kan? Sekarang, bicaralah apa maksudmu. Perkenalkan diriku, Li Huaizi, putra sulung keluarga Li. Jangan tegang, Gu Zhaoyi sudah aku lepaskan. Hari ini aku datang ingin membicarakan bisnis denganmu. Bisnis? Keluargaku dan keluarga Gu sudah lama bersahabat. Kau baru-baru ini meneliti obat baru. Aku juga tahu. Jika kau ingin campur tangan dalam hal ini, maaf, aku hanya bekerja sama eksklusif dengan keluarga Gu. Kau salah paham. Aku ingin bertanya, apakah kau bisa meneliti obat lain yang bisa ditaruh dalam makanan, obat ajaib, seperti cairan penghilang bekas luka? Jika bisa, aku pikir kita bisa bekerja sama sekali. Lalu bagaimana pembagian keuntungannya? Sama seperti dengan keluarga Gu, tidak akan rugi. Jika kau mau, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Kerjasama yang menyenangkan. Bima, kamu berani menyuruhku berlutut di depanmu. Aku harus balas dendam. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat terkubur. Dia sekarang dilindungi keluarga Li. Mau balas dendam kemana? Keluarga Li melindunginya untuk sementara waktu, dan masa bisa untuk selamanya? Hei, kamu lari cepat-cepat mau kemana? Maksudmu Bima dari desa Heishan? Dia tidak hanya punya makanan, tapi juga metode rahasia untuk menumbuhkan pangan. Benar, kakak Liu dan Mbak Sari, kakak ipar Bima. Tubuhnya sungguh luar biasa. Jika kamu membunuh Bima, makanan, uang, wanita, bukankah semuanya langsung kamu dapat? Baik, kakak Liu. Jika urusan ini berhasil, aku dan saudara-saudaraku ini akan berutang budi besar padamu. Saudara-saudara, ambil senjata, kerja. Bima, kali ini kamu pasti mati. Rumahnya punya banyak makanan. Setelah dia dibunuh, makanan itu semua menjadi milik kalian. Harta sebanyak itu, berani-beraninya jalan sendirian. Ayo, beri dia pelajaran. Hei, kau Bima? Liu berparut. Bukannya kamu dari desa sebelah? Cari aku apa? Hei, jika kau pintar, serahkan makanan dari rumahmu dengan patuh padaku. Kalau aku tidak setuju, maka kami pukul sampai kau setuju. Hanya kalian para preman kecil. Berani rebut barang dariku? Teman-teman, serbu. Kok nggak berani datang? Nggak berani, aku tahu salah. Kalau aku lihat lagi, aku pasti patahkan lengan dan kakimu. Pergi. Cepat pergi, semuanya. Cepat. Bima ini, kenapa tiba-tiba jadi begitu kuat? Liu Xiao, kamu berani menipu kami, Menyuruh kami merampok orang sekuat itu? dan membuatku dipukuli? Ini belum selesai denganmu. Kakak Daoba, aku juga nggak tahu kejadiannya seperti ini. Begitu ya. Aku punya satu rencana. Teh ini, obat bius, dan ramuan cinta. Malam ini, aku akan menyelinap masuk, membius mereka, lalu memberitahu kalian. Kalian masuk dan habisi dia, lalu ambil makanannya. Kakak Daoba,
Kekayaan ada di depan mata. Oke, hari ini. Kami tunggu sinyalmu di luar. Kali ini tidak akan lengah lagi. Baik. Bima, kali ini pasti kubunuh kau. Bima, di masa paceklik ini, kau masih bisa minum bubur putih. Aku tahu, pasti ada yang tidak beres. Setelah dia minum bubur ini, perempuan sekeras apapun pasti bergairah. Hahaha. Bima, nanti kakak iparmu dan ramuan obat. Semua jadi milikku. Minumlah, minumlah, minum sebanyak yang kau mau. Setelah itu, giliranku untuk menikmati. Rasa bubur ini aneh. Apa perasaanku salah? Kenapa rasanya panas? Sepertinya efek obatnya akan segera muncul. Mbak Sari, Kamu kenapa? Bima, aku kepanasan. panas. Bima, aku sudah tahu kamu akan datang. Jadi aku sengaja untukmu. Jan menyiapkan obat bius. Lihat kali ini, bagaimana kamu mengganggu rencanaku. Sistem, tukarkan penawarnya. Penukaran penawar berhasil. Potong 20 poin. Mbak Sari, bagaimana rasanya ramuan cinta itu? Lepaskan aku. Kamu keracunan. Aku akan menetralkan racunnya. Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Liu Lian. Untung aku punya penawarnya. Hampir saja kamu berhasil. Mbak Sari, tutup pintunya baik-baik, aku keluar lihat-lihat. Kenapa bocah itu belum keluar? Katanya mau kasih sinyal. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Teman-teman, masuk dan lihat. Dao Baliu. Kok kamu? Bima, kamu ternyata tidak apa-apa. Sepertinya Liu Lian gagal. Apa maksudmu? Kamu berani menanyai aku? Hari ini aku bawa teman-teman ke sini untuk balas dendam. Ternyata kalian masih berniat jahat. Kali ini, aku tidak akan segan-segan lagi. Teman-teman, serang. Ha. Serang, serang. Bima, kamu, kok bisa begitu hebat? Aku harus cepat lari. Hem. Mau kemana? Interogasi Dao Baliu dan buang mayat. Sudah buang waktu, ternyata Liu Lian kabur. Sudahlah, lain kali akan kubereskan dia. Mbak Sari. Bima, Celaka. Racun cinta Mbak Sari belum teratasi.
Bima, ada apa denganku? Mbak Sari, tadi Liu, si luka parah dari desa sebelah datang dengan orang-orangnya untuk merampas makanan. Kau terkena racun yang diberikan Liu Lian. Aku sudah menetralisir racunnya. Liu si luka parah. Bukankah dia bandit gunung dari sekitar sini? Kau tidak apa-apa. Soal aku membunuh Liu si luka parah dan kawan-kawannya sebaiknya tidak kuberitahu Mbak Sari biar dia tidak khawatir. Mbak Sari, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja kan? Mereka semua sudah kuusir. Sebaiknya kita laporkan ke pemerintah, dia adalah pemimpin ketiga dari gubuk angin hitam, mengusirnya tidak akan berguna. Mbak Sari, pemerintah saja kewalahan mengurus diri sendiri, mana ada waktu memberantas bandit? Besok aku akan periksa ke gubuk angin hitam. Bima, Mbak Sari tahu kau orang yang berbakat, tapi kau jangan nekat. Tenang saja, Mbak Sari, aku sudah punya rencana. Hari juga sudah larut, ayo tidur dulu. Mbak Sari, para paman, dan bibi, apa yang kalian lakukan? Bandit terkutuk. Makanan saja sudah tidak cukup, mereka masih datang merampas makanan, kami sudah muak. Bima, kami tahu kau akan melawan bandit, kami semua ikut denganmu. Benar, ikut, ikut, ikut. Semua tenang, aku hanya akan mengintip sebentar, tidak seserius itu, kalian semua pulang, pulang. Ayo pergi. Pulanglah Bima, kau benar-benar mau pergi sendiri? Mbak Sari, aku benar-benar hanya ingin melihat-lihat, kau tunggu saja di rumah. Mana Liu yang berparut? Kemana perginya anak itu? Bos besar, bos ketiga. Kemarin turun gunung, sekarang belum kembali, jangan-jangan dia pergi cari perempuan buat main-main. Kalau begitu cepat cari bos ketiga kembali. Siap? Hidup Liu yang berparut lebih enak dari hidupku. Kalian nanti turun gunung untuk menculik beberapa perempuan untukku. Aku juga mau bersenang-senang. Hahaha. Bos kecil, ada serangan. Siapa yang berani datang ke kampung angin hitam cari masalah? Aku bukan datang untuk cari masalah, aku datang untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan? Pesan apa? Aku bawa kabar bahwa aku sudah bunuh si muka berparut. Sial. Membunuh anak buah gue, masih berani datang cari masalah? Serang, cincang dia. Aku menantangmu. Mau apa? Kamu. Jangan mendekat. Serang. Hentikan dia. Aku? Mau lari? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Geng Heifeng ini sudah bertahun-tahun berbuat jahat. Pasti banyak uangnya, aku harus mencari dengan baik. Mereka memang merampok banyak uang. Terdeteksi barang yang bisa ditukar. Setiap giok bisa ditukar 1000 poin, setiap mutiara 300 poin, setiap kulit hewan 150 poin. Tukar semua. Penukaran berhasil. Tuan rumah mendapat 3200 poin. Matahari hampir terbenam, aku harus cepat kembali. Bawa uang ini pulang, buat kejutan untuk Mbak Sari. Sudah kembali. Sudah kembali, sudah kembali. Bima, kamu sudah kembali. Ya, sudah kembali. Bagaimana perjalananmu ke Heifengzai? Apakah kamu mengalami bahaya? Para perampok gunung itu? Sudah selesai. Bima, sungguh, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lihat, Bima membawa banyak barang. Apa dia bilang mau lihat-lihat, tapi ternyata seorang diri, mengalahkan Heifengzai? Tidak mungkin. Heifengzai sudah tidak ada, mulai sekarang, kalian semua, tidak perlu khawatir lagi. Benar-benar, Bima, kamu tidak bohong, kan? Para binatang itu mereka benar-benar mati semua, ayo masuk. Bima, apa yang kamu katakan benar. Heifengzai, benar-benar kamu. Aku selesaikan sendiri.
Tidak ada yang selamat. Baik. Kamu untuk desa Heishan kita, untuk rakyat di sekitar sini, sungguh membasmi bahaya besar. Baik. Sungguh hebat seorang diri menghancurkan seluruh Hei Fengzhai. Ya, baik. Bima, dari mana uang sebanyak ini? Ini semua dari Hei Fengzhai, hasil rampokan selama ini, kita bisa pakai sesuka hati, Mbak Sari, aku sudah bilang. Mulai sekarang, aku jamin kamu hidup enak. Omong kosong apa kamu? Ayah, keluarga Li dan keluarga Kusuma benar-benar keterlaluan. Dan juga Bima itu. Bapak harus membela aku. Bodoh. Urusan kecil saja tidak bisa. Kamu tadi bilang orang dusun itu bisa terus-menerus memberi pasokan beras ke keluarga Kusuma. Ya. Hal ini sangat penting, kamu segera bawa orang untuk menyelidiki. Ayah, aku mengerti. Ayah, kalau begitu hari ini masalah dibully keluarga Li dan keluarga Kusuma Bapak. Keluarga Liu sendiri sudah susah. Kamu masih mau pamer kekuatan? Setiap hari selain perempuan dan berkelahi, apa ada hal lain? Aba Tamakaku? Jangan pukul, aku tahu salah. Ayah, aku akan urus itu sekarang. Bajingan. Suatu hari nanti akan mati di tangan perempuan. Tuan Cheng, kamu dengar apa yang anakku katakan tadi tentang Bima seperti itu? Dari si pincang menjadi orang normal, juga kebal terhadap racun, memang seperti teknik jurus keabadian. Tuan Cheng, lalu bagaimana kita? Selidiki kebenarannya, lalu laporkan secepatnya. Pangeran sangat mementingkan jurus keabadian urus ini dengan baik, pangeran akan memberi hadiah. Ya. Tapi, Tuan Cheng, kenapa pangeran begitu khawatir tentang pewaris jurus keabadian? Pangeran dulu punya musuh di istana, dia menguasai jurus keabadian, lalu dibunuh oleh pangeran. Tapi keturunannya melarikan diri, sejak itu, pangeran sulit tidur setiap malam. Khawatir keturunan musuhnya akan datang membalas dendam. Makanya dia mencari ke seluruh negeri, pewaris jurus keabadian. Bima. Jurus keabadian, Liu Dechang. Hal yang tidak perlu kamu tahu, jangan dipikirkan. Dan aku dengar, anakmu akhir-akhir ini sangat nakal ya. Dia menggelapkan banyak uangku. Tuan Cheng, dengarkan penjelasanku. Aku peringatkan kamu. Di belakangku ada istana pangeran. Aku bisa membangun keluarga Liu. Aku salam. Juga bisa menghancurkannya. Kalau kamu ingin terus hidup enak, kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh untukku. Ya. Tenang saja, Tuan. Urusan ini pasti akan kurus dengan baik. Lebih baik salah tangkap daripada lepas. Karena kamu ingin menunjukkan kesetiaanmu, maka pertama-tama, selesaikan masalah anakmu. Setahu aku, tahun ini, dia tergila-gila pada seorang wanita murahan, tergila-gila padanya. Uang yang seharusnya diberikan padaku, sebagian besar digelapkan olehnya. Kalau ingin menyelamatkan nyawanya, selesaikan masalah ini dengan baik. Minum pelan-pelan. Bangkai, ini susah. Begitu mereka dengar kalau kita mau beli bibit, mereka nggak mau jual. Berapapun harganya. Ada uang kok nggak mau cari? Sepertinya ada yang sudah bilang. Ada hasil penyelidikan? Aku kasih sedikit uang, dan ternyata ada info. Menurut mereka, Tora kasih mereka uang. Katanya Tuan Liu sudah perintahkan, jangan biarkan kita bertani. Liu Lian. Dia lagi. Keluarga Liu itu di seluruh desa. Pembeli hasil panen terbesar, penguasa setempat nomor 1. Mereka sudah bicara, nggak ada yang berani menolak. Liu Lian ini dia sudah bulat tekad, nggak mau kita berhasil. Urusan ini, aku pasti akan selesaikan. Bangkai, kalau nggak punya bibit, gimana mau bertani? Sistem, cek harga bibit gandum. Bibit gandum 20 poin per kilo. Bibitnya sih nggak mahal, sebenarnya aku nggak mau pamer punya sistem, tapi sekarang. Sudahlah, aku cari bibit sendiri. Bangkai, kamu dapat bibit dari mana? Tenang, soal bibit aku ada cara. Aku jamin,
Hasil dari bibitku ini pasti laris manis. Tapi Ada apa lagi? Tapi selain bibit, ladang kita juga diambil Tora. Apa katamu? Keluargamu dulu petani penggarap, ladangnya sewa. Sekarang sama Tora direbut lagi. Mbak Sari sewa ladang keluarga Yang Ming, sekarang di rumah Yang Ming, lagi ribut sama Tora. Tora, kamu tidak tahu malu. Jangan sembarangan bicara, ya. Aku kali ini tidak mengganggu siapapun. Aku bicara berdasarkan kontrak. Bang Yang, Anda bilang akan menyewakan tanah ini padaku selama 3 tahun, sekarang bahkan belum setahun. Kamu begini kurang pantas, kan? Sari, kamu sudah menyewa 1 tahun, memberi uang 10 tael. Sekarang uang ini aku kembalikan padamu, aku bebas menyewakan pada siapapun. Hei, dengar, tanah ini sekarang milikku, aku setahun akan menyewakan, uang 1000 tael, kau punya? Bang Yang, begini caramu berbisnis, kau mau mengambil kembali tanah ini. Bagaimana aku bisa hidup? Ah, Sari. Bukan aku tidak mau menyewakan padamu, tapi Tora memberi terlalu banyak, hahaha. Sari, kalau kau mau tanah, bisa. Penuhi satu syarat dariku. Apa? Panggil Bima ke sini, dia pijat beberapa titik di tubuhku. Biar aku jadi laki-laki lagi. Jangan harap bisa tipu aku. Yang punya rencana menarik tanah adalah keluarga Liu. Kau hanya bekerja untuk keluarga Liu. Meskipun aku suruh Bima memenuhi permintaanmu, kau tidak akan bisa memberikan tanah padaku. Kau cukup pintar, ya? Kalau begitu, aku akan jujur. Jika kalian bisa buat aku jadi laki-laki lagi, aku bisa minta tolong pada Tuan Muda Liu. Kalau tidak, tanah di desa kita kau tidak akan dapat sebidang pun. Kau keterlaluan. Aku keterlaluan, adik iparmu sudah membuatku menjadi orang cacat. Aku ini sudah cukup sopan. Jelas kau dulu yang berbuat tidak senonoh padaku. Jangan banyak bicara. Kalian tahu tidak, beberapa hari ini demi jadi laki-laki lagi, berapa banyak uang yang aku keluarkan, berapa banyak tabib yang kucari. Aku tidak bisa terima ini. Rencana kau dan Bima jangan harap bisa terwujud. Oh, begitu? Bima, Tora, kamu terus-terusan memprovokasi. Apa kamu pikir pelajaranku belum cukup? aku tidak memprovokasi. Kali ini aku bersaing secara sah. Bersaing secara sah? Ya, bersaing secara sah. Aku ingin bercocok tanam di desa. Aku cari orang untuk menyewa tanah. Kalian tidak bisa bilang aku tidak mau bayar, lalu pukul aku. Kontraknya tidak sesuai aturan. Apa? Menurut kontrak sewa, Yang Ming harus menandatangani denganmu, harus menunggu sampai kontrak dengan Mbak Sariku berakhir. Jika ingin mengakhiri kontrak lebih awal, kamu harus membayar denda 10 kali lipat. Artinya, kontrak 3 tahun, Mbak Sari hanya pakai setengah tahun. Sisa 2,5 tahun dianggap pelanggaran, kamu berutang 50 tael uang kepada Mbak Sari. Ini, mana mungkin? Ini. Kamu lanjutkan kontrak, atau bayar Mbak Sari. Tora ini cuma sewa 1 bulan, memberiku 20 tael uang. Mana aku bisa dapat 50 tael uang untukmu? Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Jika kamu tidak bayar, aku akan lapor polisi. Jangan. Aku tidak jadi melanggar kontrak. Aku tidak jadi melanggar, bagaimana? Aku, bukan kamu. Sekarang giliranmu. Aku tidak tahu ada soal pelanggaran kontrak. Kau maafkan aku kali ini. Maafkan aku sekali. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu. Bukan, aku karena aku. Sudah cukup aku memberi kelonggaran padamu. Bukan, ini karena aku. Kau kasih aku makan apa? Coba tebak. Aku tebak. Bukan, Bima. Mas Bima. Mas Bima, aku tahu salahku. Mulai sekarang aku mau jadi babu untukmu. Haha. Ini uangnya. Untukmu, Tuan. Hahaha. Hanya segini? Kau pikir nyawamu cuma seharga ini? Bukan, Tuan Bima. Ini sudah banyak. Liu Pei, yang bernama Liu itu cuma ngasih segini. Aku benar-benar tidak punya lagi.
Apa uang ini aku rampok darimu? Iya, bukan, sama sekali bukan. Uang ini adalah uang sewa tanah dari kakak iparku yang kusewakan lagi, aku berikan pada Mbak Sari. Hahaha. Baik, kalau begitu, tanah milik Yang Ming. Anggap saja kau yang menyewa. Tanam dengan baik, ya. Iya, keluargaku turun-temurun petani. Mulai sekarang aku pasti bertani dengan sungguh-sungguh. Jangan takut. Yang aku berikan itu obat kuat. Bisa membuatmu jadi pria sejati lagi. Hanya saja, setiap bulan kau harus ambil 1 dosis dariku, kalau enggak, kamu bakal nggak sanggup lagi, kamu tahu kemampuanku, aku nggak pernah bohong. Iya. Mbak Sari, ayo kita pergi. Mbak Sari, sebelum pulang aku lupa tanya, sebelum ke sana, Bang Tora nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Bima, kamu sewakan tanah ke Bang Tora. Terus makanan kita gimana? Tenang aja, Mbak Sari. Aku akan buat ramuannya lebih kuat. Di lahan kosong kita, bisa ditanami padi. Apa bisa? Tenang aja, Mbak Sari. Apa kamu sekarang masih nggak tahu kemampuanku? Baiklah, aku duluan ke lahan kosong itu untuk membereskannya. Mbak Sari. Mbak Sari, kamu nggak apa-apa? Entah kenapa, tiba-tiba pandangan gelap, badan lemas. Mbak Sari mungkin cuma terlalu lelah belakangan ini, ditambah perasaan yang kacau, badan lemah. Aku harus ke toko sistem cari sesuatu buat nambah nutrisi dia. Mbak Sari, kamu istirahat dulu, nanti malam aku masakin sup, minum aja nanti sembuh. Makasih ya, Bima. Mbak Sari, kalau kamu masih sungkan, aku bisa marah. Kamu tahu perasaanku. Bima, ini nggak boleh. Baik, aku masak sup. Tukar ginseng dan voti, ayam hitam tua. Penukaran berhasil. Dipotong 700 poin. Sup datang. Wangi banget. Tentu saja, di dalam sup ini aku kasih bahan bagus, pasti wangi dan bergizi tinggi, coba cicip. Bima, Kok kamu? kok nggak boleh? Bukan. Tentu saja selamat datang, Nona Bulan. Tapi hari sudah mau malam. Kenapa datang sekarang? Aku datang cari pria yang nggak punya komitmen. Aku, kan? Mana barangku? Akhir-akhir ini sibuk, jadi lupa. Sudahlah. Sebenarnya aku mau numpang nginep malam ini. Wah, wangi banget. Ada makanan enak nih. Wow, lengkap banget. Ada juga sup ayam. Seharian capek. Aku mau minum dulu. Setelah minum sup ayam, nggak ada yang aneh-aneh, kan? Enggak, kok apa ada masalah dengan supnya? Nggak ada masalah. Enak, pengen lagi. Di sistem tertulis, sup herbal super hanya untuk orang yang lemah, orang normal minum bisa kepanasan dalam yin dan yang saling tarik, gadis ini minum banyak, apa nggak kenapa-kenapa? Ayah, tentang Bima sudah jelas. Kau bawa perempuan ini ke sini untuk apa? Ayah, bagaimanapun juga, Dia calon menantu perempuanmu? Menantu macam perempuan sampah ini pantaskah? Semua demi dia, hingga jadi seperti ini. ayah, Orang? Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. ayah, apa maksudmu? Apa maksud? Demi dia kau gelapkan uang besar. Orang di belakang keluarga Liu itu. Jika tidak menangani dia, yang mati adalah kau. Lian, tolong, Lian. Ayah, Masih mau membelanya? Kalau begitu, mati saja untuknya. Lian, kau ngapain sih? Kau bilang, rela melakukan apa saja demi aku. Lian, tolong aku. Ruomei. Selidiki dia baik-baik,
Berapa banyak uang keluarga Liu yang digelapkannya, yang bisa ditarik kembali ambil semua, untuk sisa kekurangannya, serahkan dia pada Tuan Cheng sebagai bayaran utang. Baik, Ayah, kau akan menyerahkan dia pada Tuan Cheng? Perempuan macam ini, cuma modal sedikit kecantikan, ada nilainya. Serahkan dia pada Tuan Cheng. Itu untuk menebus nyawamu. Tapi, dia paling suka menyiksa perempuan. Perempuan yang kita kirim setiap tahun, ada yang mati disiksa. Berani menggelapkan uangku Liu Dechang, itu pantas dia terima. Jika kau masih mengingatnya, mati saja bersama, aku akan buat lagi satu. Kalau sudah pertimbangkan, hasil investigasi tentang Bima sampaikan padaku. Ini dari keluarga Kusuma, cairan tumbuh yang sedang dijual. Aku dapat botol kecil ini. Konon, Bima mengandalkan benda ini untuk bisa cepat menanam padi. Bima, yang dicari Tuan Cheng, seharusnya dialah. Ada apa? Mukamu kok jelek banget? Ada surat dari Nona Bulan, katanya ada masalah dengan beras, minta aku segera ke sana. Masalah beras? Itu masalah besar, cepatlah pergi. Tapi di desa ini cuma ada satu kereta, kalau aku jalan kaki ke kota, pasti tidak keburu. Nona Bulan punya kereta. Aku tidak mau ikut dia. Sudahlah, jangan manja. Bisnis lebih penting. Kebetulan Nona Bulan sudah minum sup bikinanmu terlalu kuat. Antar dia pulang. Kamu bisa jaga dia di jalan. Tenang, Mbak Sari, aku pergi dulu. Kamu hati-hati di rumah. Tenang, aku bukan anak kecil. Jangan khawatirkan aku. Hei Bima, aku tadinya tidak ingin mencelakakanmu lagi, tapi kalau aku tidak bantu keluarga Liu lagi, mereka akan bunuh aku. Cepat bawa pergi. Tuan Liu masih menunggu di bukit belakang dengan mobilnya. Hehehe. Bukannya Nona Bulan ingin bertemu denganku? Kenapa ke tempat seperti ini? Apa mungkin salah jalan? Tidak salah. Ini juga wilayah keluarga Kusuma. Aku. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bergerak sembarangan. Liu Lian, kamu yang membawaku ke sini, yang di sampingmu adalah ayahmu. Tebakanmu benar. Aku adalah ayah Lian, Liu Dechang. Kalian menyamar sebagai Nona Bulan, menipuku datang ke sini, mau apa? Pewaris jurus keabadian? Membuatku susah mencarinya. Kalian orang istana? Pintar. Sudah kukatakan pewaris jurus keabadian berwawasan, sekali bicara langsung tahu kebenarannya. Bima, karena kamu tahu kami keluarga Liu adalah orang istana, maka kamu harus tahu. Hari ini, kami memanggilmu ke sini. Adalah untuk mengambil nyawamu. Hanya kalian? Aku tahu kamu hebat. Tapi, orang yang kudatangkan hari ini, bukanlah pendekar biasa. Ayo, potong dia untukku. Kemari. Bunuh dia. Kok kau bisa punya jurus seperti itu? Dari mukul kamu, Bima. Kau pikir dengan jurus keabadian kau bisa tak terkalahkan? Lihat, ini siapa? Mbak Sari. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku bunuh dia. Anak muda, masih kurang pengalaman. Karena aku sudah berniat membunuhmu, tentu aku akan menguasai semua kelemahanmu sepenuhnya. Lepaskan Mbak Sari. Dia tidak bersalah, tidak bersalah. Melawan keluarga Liu, melawan istana, tidak ada yang tidak bersalah. Anak muda, nyawa ganti nyawa. Nyawamu untuk nyawa Sari. Bagaimana? Bima, jangan pedulikan aku, cepat lari. Lari. Mbak Sari, jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan?
Dengan apa kau menyelamatkannya? Dengan mulut? Anak muda, kau dan aku sama-sama orang yang mengerti. Bunuh diri sekarang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sari. Jika kau orang yang mengerti keadaan, seharusnya kau sudah bisa memutuskan. Bima, jangan bertindak bodoh. Diam. Jangan sentuh Mbak Sari. Jangan bergerak. Bunuh diri. Cepat. Kau tepati janji? Bima, jangan. Kau diam. Cepat. Kau tidak berhak bernegosiasi dengan kami. Kuharap kau menepati janji. Lian, Ayah, Lian. Lian. Kau bunuh anakku? Kau harus membayar dengan nyawamu. Mbak Sari, berdiri di belakangku. Hati-hati, Bima. Tulang tua macam dia tidak bisa melawanku. Anak hijau yang baru belajar. Akan kutunjukkan kekuatanku. Rasakan kehebatanku. Ah, Tuan Bima. Aku salah mengenali. Tuan mohon bermurah hati, ampunilah aku hanyalah seorang anak buah di istana. Semua ini diprakarsai oleh Liu Dechang dan anaknya. Aku tidak ada hubungan denganmu. Tadi saat menggunakan Mbak Sari untuk mengancamku, kenapa kau tidak bilang begitu? Ini semua hartaku. Semuanya untuk Tuan. Aku berjanji mulai sekarang tak akan menginjakkan kaki di desa Heishan lagi dan tidak akan menyebut Tuan sepatah kata pun pada istana. Ampunilah aku, Tuan. Ampuni nyawamu. Saat kau membantu istana memburu pewaris jurus keabadian, kenapa kau tidak berpikir untuk mengampuni mereka? Bima, jangan keterlaluan, aku di belakang istana. Jika kau bunuh aku, pangeran tidak akan melepasmu. Dia akan membawa ribuan pasukan meratakan desa Heishan. Membuatmu dan kakak iparmu juga semua penduduk desa menjadi pengiringku. Masih menggunakan kakak iparku untuk mengancamku. Sistem, tukar obat yang bisa menyelamatkanku, tukar pil dahuan, kurangi 2000 poin, sudah digunakan. Bima. Mbak Sari. Aku tidak bisa lagi. Tidak. Jangan bicara sembarangan. Tidak akan. Tidak kusangka. Orang itu begitu kuat. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Tidak akan, Bima. Jika aku bisa bangkit kembali, maukah kau menikah denganku? Asal kau bisa bangkit kembali, Mbak Sari akan melakukan apa saja. Kekuatan pil dahuan mulai bekerja, lukanya sembuh semua. Kata sepakat. Aku hidup kembali. Bima, kau. Mbak Sari, aku tidak bohong, aku menggunakan kemampuan ajaib dari ilmu ini untuk bangkit. Bima,